Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Nur Aisyah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini tak lupa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, maupun nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam menunaikan ibadah sholat Jumat tiap sekali dalam sepekan. Mudah-mudahan bulan Ramadan di hari Jumat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya pada kita selaku orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan derajat orang-orang yang muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam, marilah kita sanjungkan kepada keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Nur Aisyah rahimakumullah. Khatib di sini akan menyampaikan tema, yaitu berpuasa untuk meningkatkan takwa. Sebagai pengantar, takwa itu apa? Tadi khatib yang menyampaikan dalam wasiat khutbah Jumat yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, atau dikenal lain yaitu waqulu qaulan sadida. Dia akan berbicara dengan yang baik dan menghindari dari perkataan-perkataan yang kotor. Itulah di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah, dalam
setiap setahun sekali kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Karena puasa di sini tidak dipandang orang miskin maupun orang kaya. Puasa itu tidak dipandang harta, jabatan, dan kekuasaan. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat ketakwaan, yaitu puasa. Tentunya puasa di bulan suci Ramadan. Kita melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan, yang maksudnya yaitu berlomba-lomba mencari pahala, yaitu pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang ingin puasa karena keimanan dan juga kebaikannya, dan juga karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni segala dosa-dosanya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Ataupun dengan kata lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ingin sholat, qoma di sini yaitu qoma yaqumu qiyaman ataupun qiyamatan, yang ingin berdiri untuk menunaikan sholat tarawih ataupun sholat qiyamul lail dengan iman, dengan kebaikan, dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun diampuni segala dosa-dosanya, baik yang di masa lalu maupun yang di masa yang akan datang. Jadi puasa ini tidak hanya menahan lapar dan haus, melainkan puasa ini merupakan tarbiyah, pendidikan untuk kita semuanya, bagaimana caranya kita berakhlak ataupun berperilaku yang baik, bagaimana caranya kita beradab, bersopan santun, bertata keramah yang lebih baik, baik pada diri sendiri maupun orang lain sesama muslim, dan juga bagaimana caranya kita menjaga perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Maka perlunya kita berpuasa, tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, tentunya berpuasa sunnah yang lain, yang seperti puasa Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid, puasa di pertengahan tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Jadi puasa itu menahan diri kita dari nafsu amarah, dan begitu juga mengendalikan kita dari hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita mengontrol hawa nafsu kita, maka insya Allah kita bisa mengendalikan diri dan menyelamatkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Misalnya dia tahu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus lakoni. Hindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa inilah melatih diri kita, olahraga jasmaniah maupun olahraga batiniah. Nah, untuk olahraga jasmaniah, supaya kita bisa mengatur makan dan minum, menghindari dari kekenyangan di dalam perut, dan juga puasa itu merupakan olahraga batiniah. Supaya apa? Supaya diri kita mampu menghindari
dari godaan-godaan nafsu, baik itu nafsu syahwat maupun nafsu amarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristiqomah di bulan Ramadan ini. Tidak hanya puasa saja, melainkan kita selalu membaca Al-Qur'anul Karim, bertadarus. Kita berusaha untuk khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Misalnya target kita, kalau di akhir Ramadan kita sudah khatam 30 juz. Membaca Al-Quran merupakan salah satu benteng orang yang beriman. Wa qiraatil Qur'ani hisnun. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, atau yang disebutnya yaitu Ruhul Amin ataupun Ruhul Kudus. Di suatu tempat di Goa Hiro, Jibril menyeru, bacalah Iqra. Terjadi perdialogan sebagai berikut. Jibril alaihi salam memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra. Iqra itu merupakan fi'il amr, berasal dari kata qara'a yaqri'u qira'atan. Iqra. Iqra merupakan fi'il amr untuk dhamir anta. Iqra, iqra'a, iqra'u. Bacalah wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqari. Lalu malaikat Jibril alaihi salam merangkul, maksudnya memeluk Rasulullah SAW, lalu melepaskannya. Lalu yang kedua kalinya, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqari. Wahai Jibril, sesungguhnya aku tidak bisa membacanya. Lalu Jibril alaihi salam merangkul kembali, memeluk kembali, lalu melepaskannya. Lalu yang ketiga kalinya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra, bacalah. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan yang sama, ma ana biqari. Dan akhirnya malaikat Jibril ataupun Ruhul Amin memberi peringatan berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yaitu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-ayah. Jadi setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Al-Quranul Karim, maka beliau sudah diangkat menjadi nabi yang rasul yang terakhir. Nabi dan rasul yang terakhir, yang urutan yang ke-25 di usia 40 tahun. Inilah pentingnya kita membaca Al-Quran setiap hari, dan juga membaca Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan, tadarus. Karena membaca Al-Quran itu dapat menyejukkan hati kita, dapat menenangkan hidup kita, dapat menjadikan kita sebagai hamba Allah yang harus kita mentadaburi, yaitu mempelajari. Karena di situ membaca Al-Quran dan maknanya itu merupakan tombol hati, atau di dalam sebutan Jawanya yaitu adalah tombol hati. Orang yang membaca Al-Quranul Karim itulah
Kalau dia membacanya sesuai dengan ilmu tajwid, makharijul huruf, baik itu izhar, idgham, idgham bigunah maupun idgham bila gunah, iqlab maupun ikhfa, mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan lain-lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak dan bersama dengan para malaikat yang mulia. Al-mahiru bi qiraatil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana summa yata'tahu wa huwa 'alaihi syaqu lahu ajran. Tetapi apabila seorang hamba Allah dia membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata, maka dia pun juga akan mendapatkan pahalanya walaupun dia akan mendapatkan 2 derajat. Inilah pelajaran-pelajaran di sini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah di bulan Ramadan khususnya ini, agar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Inilah yang khatib sampaikan. Moga-moga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga puasa kita di tahun Hijriah ini ataupun tahun Masehi ini lebih baik daripada bulan Ramadan tahun kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali was sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat
Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tadru'ana wa takhusyu'ana wa tammim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimi fadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para kaum muslimin wa muslimat netizen rahimakumullah yang telah mengikuti dakwah saya. Saya Sutria Dirga, sarjana agama, mengucap selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Syukron kasiron, jazakumullah khairan kasiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.